administrasi, organisasi, manajemen. Ini adalah tiga hal yang saling berhubungan satu sama lain. Administrasi adalah alat untuk mengatur seluruh kegiatan dan kepengurusan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan organisasi adalah wadah berkumpulnya suatu individu atau entitas yang memiliki tujuan yang sama. Untuk mengatur organisasi, kita membutuhkan yang namanya manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Anyway, administrasi memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama yaitu planning atau membuat rencana. Yang kedua adalah organizing atau penyusunan. Yang ketiga adalah koordinasi atau coordinating. Yang keempat adalah reporting atau laporan. Organisasi juga memiliki fungsi. Di antaranya, yang pertama, fungsi organisasi memberi arahan dan aturan, serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota di dalam organisasi. Dan yang kedua ialah, organisasi dapat meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota organisasi dalam upaya mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan. Dan yang terakhir adalah memberikan pengetahuan serta mencerdaskan tiap anggota dari organisasi. Tak lepas dari itu, manajemen juga mempunyai fungsi yang sama seperti administrasi. Akan tetapi, manajemen lebih ke prosesnya dan administrasi ialah alatnya. Selanjutnya, di dalam organisasi juga mempunyai unsur-unsur terpenting. Di antaranya ialah individu. Anggota yang terlibat dalam organisasi masing-masing memiliki peran, tanggung jawab, dan kemampuan yang berbeda-beda. Dan yang kedua adalah tujuan, sasaran atau hasil yang ingin dicapai oleh organisasi. Tujuan ini menjadi orientasi bagi aktivitas dan keputusan di dalam organisasi. Yang ketiga adalah struktur. Struktur organisasi mencakup pembagian kerja, hierarki, dan aliran komunikasi. Selanjutnya ialah proses. Serangkaian kegiatan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah kultur organisasi, nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitas organisasi dan mempengaruhi perilaku organisasi. Selain itu, organisasi mempunyai jenis-jenis tertentu berdasarkan tujuan, struktur, dan sifatnya. Ada banyak jenis organisasi, berikut adalah beberapa jenis yang paling umum. Yang pertama adalah organisasi bisnis. Organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan melalui penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Contohnya adalah perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa. Selanjutnya ada organisasi non-profit. Organisasi yang didirikan untuk mencapai tujuan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan tanpa tujuan mencari keuntungan. Selanjutnya ada organisasi pemerintah. Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan layanan publik dan menjalankan kebijakan negara. Contoh, Departemen Pemerintah, Badan Publik, dan Lembaga Legislatif. Dan yang terakhir adalah organisasi internasional. Organisasi yang didirikan oleh beberapa negara, pihak swasta, untuk mencapai tujuan bersama, seperti perdamaian, kerjasama ekonomi, ataupun kesejahteraan global. Contohnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Amnesty Nasional. Oke, setelah kita berbicara tentang konsep administrasi, organisasi, dan manajemen, selanjutnya kita akan berbicara tentang lingkungan dan budaya organisasi. Lingkungan organisasi adalah kumpulan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi operasi dan keberhasilan suatu organisasi. Lingkungan organisasi terdiri dari beberapa faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi operasi dan keberhasilan organisasi. Secara internal, lingkungan organisasi dapat dipengaruhi oleh struktur organisasi, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sistem informasi, dan budaya organisasi. Oke, lanjut. Selain itu, faktor eksternal juga mempengaruhi lingkungan organisasi, seperti pasar, pemerintah, lingkungan sosial dan budaya, teknologi, dan yang terakhir adalah ekonomi. Setelah membahas lingkungan organisasi, sekarang kita masuk kepada budaya organisasi.
Budaya organisasi terdiri dari norma, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dianut oleh semua orang di dalam organisasi. Ini menunjukkan ciri khas perusahaan dan memengaruhi cara karyawan bekerja dan berinteraksi. Selain itu, budaya organisasi juga memiliki beberapa jenis-jenis, seperti contohnya budaya inovatif. Contoh, perusahaan teknologi seperti Google yang mendorong eksperimen dan inovasi. Selanjutnya ada budaya konservatif. Contoh, organisasi tradisional seperti bank atau perusahaan manufaktur yang lebih fokus pada keamanan dan kestabilan. Yang terakhir ada budaya adaptif. Seperti contohnya, perusahaan yang beroperasi di pasar yang berubah dengan sangat cepat dan perlu beradaptasi secara terus-menerus seperti perusahaan e-commerce. Jadi, kita tahu bahwa manajemen dan administrasi organisasi sangat penting untuk keseluruhan operasi suatu entitas. Selain itu, budaya organisasi juga sangat penting untuk membentuk suatu identitas dan kinerja organisasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Buahku buah pepaya, senyum obat kita berdaya. Yo, bye-bye.